Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Kabupaten Gorontalo meminta Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi II untuk segera menyelesaikan revitalisasi Danau Limboto. Adnan menyampaikan bahwa di tahun ini DPRD berharap Danau Limboto sudah kelihatan desain cantiknya, di mana hal tersebut akan menjadi salah satu destinasi wisata. Adnan juga mengungkapkan meskipun pembangunannya belum rampung secara keseluruhan, minimal saat ini sudah terjadi konektivitas antara Jalan Limboto ke Iluta agar masyarakat bisa segera memanfaatkan jalan tersebut. Selain itu, Adnan juga menyampaikan bahwa ketika pekerjaan selesai, maka beberapa desa bisa menjadikan destinasi wisata di sekitar bantaran Danau Limboto ini. Kedua, kami di reses masa sidang ini memastikan dan mengkonfirmasi dan juga melihat secara langsung terkait dengan penanganan Danau Limboto, khususnya terkait dengan penanganan gulma dan juga konstruksi. Jadi tadi kami mendapatkan informasi dan juga harapan untuk mendorong di tahun ini diharapkan Danau Limboto sudah kelihatan desain cantiknya sesuai dengan desain, di mana nanti akan menjadi salah satu destinasi kunjungan wisata. Walaupun memang belum rampung secara umum, tapi paling tidak sudah akan terjadi konektivitas antara jalan yang melingkari, yang setengah melingkar dari Limboto ke Iluta. Kemudian yang kedua juga nanti kita akan melihat di tahun ini juga gulma itu akan tertangani maksimal dan juga debit air yang akan semakin sesuai elevasi itu akan naik, sehingganya nanti akan pemanfaatan nelayan terhadap Danau Limboto juga akan semakin maksimal karena dengan adanya debit air yang akan naik karena di pintunya nanti akan sudah berfungsi. Kemudian yang berikutnya terkait dengan destinasi tadi saya sampaikan itu beberapa desa sekitar juga akan memanfaatkan itu sebagai desain beberapa desa untuk menjadikan destinasi wisata di bantaran Danau Limboto ini. Kita menurut keterangan tadi mereka presentasinya itu sudah pada prinsipnya ini mereka akan targetkan itu. Tadi tidak konfirmasi presentasinya, tapi yang jelas outputnya nanti tahun ini itu sudah bisa termaksimalkan potensi Danau Limboto, terutama konektivitas jalan itu. Kalau sekarang kan baru dari pencahayaan dari lampu, yang ke depan itu mereka akan maksimalkan karena memang masih ada pembebasan lahan yang harus diselesaikan, termasuk juga pemanfaatan pintu air. Itu akan satu pintu dan akan menutup beberapa sungai yang sebelumnya ada, dan itu nanti akan dibuatkan jalur khusus dari keluaran pintu air utama itu. Target tahun ini. Jadi saya memastikan kami memastikan tahun ini masyarakat nelayan ataupun juga masyarakat di luar ini akan memanfaatkan Danau Limboto sebagai destinasi sudah bisa kelihatan. Pak, nantinya kalau misalnya sudah jadi destinasi untuk para nelayan-nelayan beroperasi di situ, Pak, itu akan ada pelarangan, Pak, atau gimana, Pak? Kalau memang tadi juga ada diskusi, saat ini kan masih ada 3 regulasi ya terkait dengan luasan. Nah, tadi informasi itu sudah akan mengacu di satu regulasi luasan yang akan digunakan, itu kurang lebih 4.000-an. Artinya itu mengambil rujukan dari Balai Sungai kurang. Nah, nanti di situ akan dikuatkan dengan perda juga yang nanti akan direview. Di perda itu intinya kan ada pengaturan di mana zona tangkap, di mana zona pelihara, zona budidaya,
Kemudian di mana zona pariwisata itu akan teratur. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen PPK Danau Situ dan Embung, Wempi Waroka, menjelaskan bahwa revitalisasi tersebut sudah berjalan sejak tahun kemarin dan jika dipresentasikan progresnya sudah sekitar 25%. Wempi juga menyampaikan bahwa pihaknya menargetkan akhir tahun 2022 ini Danau Limboto ini sudah selesai dikerjakan dan bisa dimanfaatkan. Pak, mau tanya kendala revitalisasi Danau Limboto saat ini apa Pak kendalanya? Untuk pekerjaan revitalisasi Danau Limboto mungkin kontrak dari tahun kemarin dengan tahun sekarang, kendala yang saya hadapi ini pembebasan lahan di pembangunan kanal di oleh pintu keluar danau. Oh, itu sudah ada pemiliknya Pak? Tapi alhamdulillah ini sudah ada titik terang kemarin, jadi 4 desa sudah melakukan pelepasan aset desa dan ditandatangani semua 4 kepala desa dari kaca kecamatan dan terakhir Pak Bupati Gorontalo sudah ditandatangani kemarin pagi. Untuk anggaran revitalisasi tahun ini sudah ada Pak? Untuk anggaran revitalisasi tahun ini dia terkontrak multi-years dari tahun kemarin. Jadi total terkontrak 112 miliar, penyerapan tahun kemarin 28 miliar, 28,9 miliar, tahun ini sisanya 85 miliar. Jadi dia terfokus pada 3 pekerjaan, yaitu pembangunan saluran drainase yang melintasi 10 desa, itu sepanjang 5,8 km. Nah, pembangunan saluran ini tentunya insya Allah bisa menjawab yang ada di belakang tanggul yang kita lihat danau itu, kelihatan ada 2 itu. Karena satu, kita masih membuka akses 4 akses dari jembatan sehingga ketika air danau naik dia masih ke belakang. Nah, tahun ini akan kita tutup setelah kita bangun drainase tersebut sehingga ketika air danau naik ada lahan persawahan masyarakat di atas kita lebih 300 hektar itu mereka bisa dalam setahun insya Allah bisa sampai 3 kali panen, 1 kali musim tanam. Selanjutnya kita sudah membangun pintu Kampung tahun 2014. Pintu itu belum bisa berfungsi karena ada lahan yang belum dibebaskan sepanjang 2 kilo, total 17 hektar. Insya Allah tahun ini bisa kita bebaskan. Itu kendala kita tadi sudah ditandatangani pelepasan aset dari pemerintah. Siapa saja yang pegang proyeknya di ketiga tadi itu Pak? Satu perusahaan aja. Satu perusahaan apa? PT Tamayel Argo Putra. Tamayel Argo Putra. Ini Pak, kalau terkait presentasi Pak untuk pengerjaannya itu bisa dikasih gambaran kira-kira untuk pengerjaan sudah sampai berapa persen? Untuk presentasi untuk pekerjaan kita sampai dengan minggu ke-17 minggu ini itu sudah mencapai progres 25%. Jadi kita ada deviasi plus 1% dari rencana. Ya, targetnya ini insya Allah kira-kira bulan apa Pak selesai? Kira-kira Desember. Desember. Karena sebenarnya bisa cepat, cuma kan saya itu ada 1,3 kilo 1.300 meter untuk pembangunan kanal yang masih proses pengadaan tanahnya. Jadi ketua pelepasan aset dari pemerintah kabupaten kota sudah selesai, saya baru bisa mengajukan penlok. Setelah penlok, mengajukan surat lagi kami pertanahan untuk tim pengadaan tanah, ada Satgas AB, kemudian baru itu bisa lakukan appraisal, penilaian harga. Setelah itu lakukan negosiasi harga dengan para pemilik lahan. Kalau itu sudah selesai ya, saya berpacu lagi dengan konstruksinya. Yang jelas antara pengadaan tanah dan pelaksanaan konstruksi berbaring pada tahun. Ya, nama saya Wempi Waroka, PPK Danau Situ dan Embung. Pak, mau tanya terakhir soal penanganan eceng gondok bagaimana Pak? Oh iya. Kalau untuk Gulma sendiri karena Gulma tadi berbeda satker. Berbeda satker. Satkernya ada di satker operasi dan pemeliharaan. Saya berada di satker bendungan untuk fisik. Satker bendungan. Jadi kalau untuk Gulma sendiri ya nanti minta keterangan ke teman-teman di satker OP. Pengangkatannya ada di sini. Siap. Baik. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kindali TV memberitakan.